Guys, welcome, selamat datang di Oatly Debbie bersama aku Debbie. Dan hari ini aku literally comeback setelah 3 bulan lebih menghilang. Yes, comeback. Itu penggunaan kata aku tuh comeback berasa BTS ya, yang baru muncul kembali setelah semuanya selesai wajib militer. Ya, aku nggak ada muncul di Instagram, nggak di TikTok, bahkan nggak muncul di Spotify atau YouTube sama sekali. Mungkin ada yang nyadar atau sebagian besar tidak sadar, tidak apa-apa karena aku belum selevel BTS untuk orang-orang sadar aku menghilang gitu kan. Tapi enggak sih, aku tetap ada ngeposting konten. In case kamu follow aku di Instagram, di Instastory mostly gitu. Karena aku menganggap Instastory tuh kayak update status di BBM atau di WhatsApp ya, BBM zaman dulu. Ya udah gitu, nggak mikir panjang, update live, udah done gitu. Sementara yang aku maksud ini, aku tuh nggak ngeposting konten sama sekali yang beneran curated gitu, yang beneran isi kepala aku, terus ocehan-ocehan aku yang kayak ada di Spotify ini. Enggak, paling ada 1-2 konten muncul minggu ini. Itu karena aku sudah merasa oke, ini timing yang bagus dan aku sudah dipenuhi ide, kepalanya udah gak bisa ditahan lagi, harus disalurkan. Jadi aku mulai aktif minggu ini. Kalau kamu jadi salah satu yang notice dan nanya, Dep kemana aja sih? Thank you ya udah bertanya itu ya, karena oh my god, kalian masih inget aku. Dan buat kamu yang mungkin gak nyadar, ya gak apa-apa juga gitu kan, karena setiap orang tuh punya kesibukan masing-masing, fokusnya masing-masing. I'm not the center of the world guys, so that's okay. Tapi aku pengen deh ngejelasin sedikit kenapa sih aku hilang selama 3 bulan. Sebenarnya aku tuh lagi melewati satu season of life yang lagi aku jalani sekarang. Dan sesuatu itu cukup menyita energi, terutama fisik. Aku belum bisa ceritain sekarang, but it's not a bad thing, it really is not. Cuma season of life ini tuh lumayan besar dan menguras energi dan menyita waktu aku untuk beradaptasi. Jadi tadinya aku 1 minggu nggak ngonten, oke, nggak apa-apa. Lama-lama jadi 2 minggu, lama-lama sebulan. Dari sebulan jadi 3 bulan. Dan dari situlah aku mulai berpikir, Dep, kok kamu personal branding consultant yang bantu orang lain untuk show up setiap harinya, tapi kamu sendiri nggak show up sama sekali? Dan nggak cuman pikiran aku aja ya. Salah satu klienku yang pernah aku bantu, dia sempat nanyain kabar aku juga karena dia heran kenapa ini Debbie nggak posting sama sekali. Dan di satu sisi dia juga nyeletuk, Dep, gue percaya banget sama lo keren banget ini di personal branding, tapi bahkan konsultan yang gue percaya itu nggak aktif di sosial media, itu gimana ceritanya? Ironis banget kan? Yes, sangat ironi. Aku sempet ngerasa guilty sih, merasa bersalah karena nggak konsisten, bahkan sampai sempet di titik questioning diri sendiri. Ini bener gak sih career path yang aku mau? Dan jujur pertanyaan itu masih ada ya sampai sekarang. Jangan salah sangka ketika aku questioning my career, questioning my life. Again, it's not a bad thing. Ini sebuah fase yang pasti akan kita selalu hadapi ya seumur hidup. Justru menurutku bagus kita punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, berarti kita tuh orangnya kritis terhadap hidup kita sendiri dan mau beradaptasi dengan perubahan dan mau membuat sistem yang baru gitu, sistem yang membuat kita lebih enjoy di kehidupan ini sambil kita berusaha mencapai hal-hal yang kita inginkan gitu. Questioning self itu menurut aku adalah bagian dari membentuk sistem baru untuk beradaptasi, begitulah ya, seperti bunglon. Jadi kita harus selalu beradaptasi terhadap segala perubahan. Yes, pertanyaan itu masih ada di kepalaku, belum resolved. Tapi nanti kita bahas lebih dalam di episode lain ya, seandainya kalian kepo gimana aku menjawab pertanyaan di kepala itu. Yang terpenting adalah ini yang menjadi topik episode kali ini. Selama 3 bulan terakhir, aku menyadari beberapa hal ketika aku off social media. Ini bukan pertama kalinya aku away dari social media, tapi aku merasa cukup surprise dengan 3 bulan terakhir. Ada beberapa takeaway yang akhirnya aku dapatkan, dan menurut aku menarik juga ya untuk dibahas di episode comeback kali ini. Oke, berasa BTS lagi comeback. Sebenarnya apa sih dampaknya tidak muncul selama 3 bulan? Ini dalam arti tidak muncul di sosial media sama sekali. Aku cukup menyadari dan mengantisipasi efeknya. Karena sebagai seorang yang aktif di dunia personal branding dan mengencourage banyak orang untuk ayo berani, percaya diri, ayo tunjukin diri lo di sosial media atau di offline dimanapun, aku mengantisipate worst case scenario. Jadi aku nunggu, oh nih orang akan lupa sama aku
menunggu orang tidak menganggap aku relevan lagi, lalu move on ke orang lain ya yang lebih aktif, yang punya skill set atau kemampuan yang sama dengan aku, atau mungkin konten-konten yang lebih menarik tentunya. Aku anticipate itu gitu. Itu menjadi konsekuensi ya. Menurutku konsekuensi tidak show up serutin sebelumnya. Nah, terus apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah masih banyak DM, chat, call yang masuk untuk nanyain pendapat aku, minta coaching, minta konsultasi. Masih ada yang nanya soal karir, soal hidup, soal quarter life crisis. Waktu aku 3 bulan sama sekali gak posting apa-apa. Rata-rata memang klien yang sudah pernah aku pegang atau sudah mengenal aku dari sosial media tapi memang belum pernah kenalan di real life, atau orang-orang yang memang sudah percaya sama aku dari lama. Ternyata 3 bulan aku menghilang itu tidak begitu mengganggu mereka ya. Ini masih dalam state yang wah gitu ya gitu. Itu bikin aku sadar kalau personal branding itu bukan soal seberapa sering kamu muncul, ini adalah akumulasi dari investasi branding kamu gitu. Dan aku udah pernah nyebutin ini di episode sebelumnya, terutama tentang personal branding. Personal branding itu long term investment. Ini kayak investasi emas gitu. Karena sudah dilakukan secara konsisten, sering, aktif gitu di sosial media ataupun di offline, itu membuat orang ingat siapa kamu sebenarnya, dan persepsi mereka tentang kamu ya akan nempel gitu dengan branding yang kamu bangun selama bertahun-tahun misalnya atau berbulan-bulan lamanya. Jadi semua yang udah dibangun kayak konten sosial media, atau ketika muncul di networking event, ketika muncul sebagai pembicara, ketika ada sesi-sesi one on one dengan beberapa orang bisa lihat kamu itu siapa, bisa merasakan, bisa tahu values yang kamu pegang, itu yang mereka ingat gitu. Jadi bukan satu konten bukan gitu, ini akumulasi kayak tabungan. Jadi kamu boleh nggak nabung sebulan nih, lupa nih kan nabung, atau aduh banyak pengeluaran jadi nggak ada uang yang bisa disisihin ya, tapi karena udah menabung sejak lama, udah bertahun-tahun lamanya, ya tabungan itu nggak otomatis langsung kosong dong, karena sistemnya itu nabung ya, bukan kayak keran air keluar dari keran terus ngalir udah hilang gitu keselokan, kan itu kayak tabungan investasi. Tapi gimana kalau misalnya dari awal gak pernah nabung? Nah itu beda cerita ya. Jadi aku ngebayangin misalnya aku aktif melakukan personal branding dari tahun 2020, aktif di sosial media, terus aktif jadi pembicara, aktif ikut training gitu, pelatihan coaching macam-macam. Bayangin aku gak pernah nabung itu, mungkin di 3 bulan aku off ini yang gak ada yang ingat sama aku, atau yang apa sih alasan untuk bertanya kau, karena mereka gak tahu apa-apa gitu kan. Nah dari situ aku juga nyadar satu hal lagi yang mungkin relate buat kamu. Selama 3 bulan aku menghilang, itu yang reach out aku memang bukan orang-orang baru atau orang asing yang baru follow aku gitu, tapi mereka adalah orang-orang yang sebelumnya sudah mengenal, mungkin mengenal aku secara personal atau dari konten yang lama, ketemu di suatu tempat mungkin tapi belum sempat ngobrol panjang dan kenal lebih jauh, atau bahkan sekedar dari sesi-sesi curhat. Menurutku ketika orang-orang itu muncul itu karena mereka ingat siapa aku, bukan karena aku muncul sesekali atau hanya sekedar dari konten. Menurutku itu lebih meaningful ya. Jadi ketika orang ingat sama aku itu lebih meaningful daripada engagement rate manapun yang aku dapat di social media. Walaupun merasa angka itu gak bisa jadi dasar ya seberapa baik branding kamu, aku tetap orang yang melihat data. Aku suka melihat data statistik di YouTube, Instagram, dimanapun ya, untuk menghitung nih seberapa banyak orang yang engage, yang muncul lagi, retain dan lain sebagainya. Tapi aku merasa ketika orang-orang ini muncul dan bertanya kabar aku gimana, terus menanyakan solusi atau sekedar mau curhat ketika aku sama sekali tidak muncul di social media, purely karena mereka inget sama aku gitu, itu meaningful banget jujur. Dari situ aku merasa yang lasting itu ya memang benar, bukan followers, bukan views, bukan statistik kita di social media, tapi kesan yang sudah pernah kamu kasih ke orang lain, siapa kamu di mata orang. Dan kesan itu gak hilang cuma karena feed kamu itu kosong selama 3 bulan. Bukan berarti di sini aku mengencourage kalian untuk nggak muncul di sosial media sama sekali, enggak.
Cuman ini yang aku dapat ya setelah 3 bulan menghilang dari sosmed, beneran away dari handphone terutama. Ternyata masih banyak ya yang ingat sama aku. Ternyata gak sia-sia personal branding yang selama ini aku lakukan selama bertahun-tahun itu. Yes, orang masih ingat kita ketika kita menghilang itu bagus. Tapi bukan berarti kita boleh hilang selamanya dong. Enggak dong. Terutama kalau misalnya kamu kayak aku nih, aku pengen banget tetap bisa relevan. Ya di dunia yang dinamis ini, aku pengen tetap relevan, tetap bisa berkoneksi sama orang, menghasilkan sesuatu secara mandiri. Jadi nggak bisa selamanya juga hiatus gitu dari 3 bulan, tiba-tiba setahun, tiba-tiba hilang bertahun-tahun. Ya itu bakal jadi challenge lagi gitu untuk merebrand diri sendiri ketika muncul lagi. And that's okay sebenarnya, itu pilihan. Nah, ini yang aku struggle banget ya soal definisi konsistensi itu sendiri. Karena branding yang bagus itu lahir dari sebuah konsistensi. Kita sering banget mendefinisikan konsistensi sebagai harus ada, harus selalu muncul, harus posting setiap hari, setiap minggu tanpa jeda. Dan kalau nggak muncul sama sekali itu berarti gagal brandingnya. Aku nggak setuju lagi sama definisi itu. Bukan berarti kamu nggak posting tiap hari, nggak posting tiap minggu, itu berarti branding kamu gagal. Konsisten menurut aku ya nggak benar-benar pergi, nggak benar-benar hilang. Ada saatnya kita istirahat, boleh menghilang sebentar. Yang penting kamu tahu jalan pulangnya dan kamu mau balik ke tempat kamu. Kayak di episode ini ya, aku balik gitu. Yap, menjadi konsisten itu artinya kamu tidak benar-benar hilang dan terus mempelajari gimana caranya kamu bisa membuat sistem supaya kamu bisa muncul gitu ke permukaan. Kayak sekarang aku 3 bulan off, ya aku harus mulai mereview lagi nih, mengevaluasi apa hal yang kira-kira memberatkan, apa hal yang bisa membantu aku untuk lebih sering posting podcast misalnya. Nah, takeaway yang selanjutnya, ya dari tadi aku udah nyebutin beberapa takeaway ya. Jadi takeaway selanjutnya adalah aku menyadari ketika aku aktif terus di social media, aku tuh lumayan sulit membedakan mana yang engage karena kontennya dan yang mana yang genuinely connect sama aku sebagai seseorang. Dan ternyata waktu diem selama 3 bulan itu di social media ya, di offline aku tetap ngoceh ya, tetap ngomong, tetap aktif gitu. Jadi waktu aku diam ya selama 3 bulan itu, yang benar-benar muncul adalah orang-orang yang beneran connect sama aku, yang beneran ada lah, yang masih nanya kabar, yang masih reach out, yang masih percaya. Itu bukan karena konten, bukan karena ada konten yang baru, tapi karena beneran mereka itu percaya sama aku. Atau mereka percaya sama kamu, makanya mereka gak pikirin tuh keaktifan di konten. Yang mereka pikirin adalah mereka pengen banget ngobrol sama kamu, mereka pengen connect lagi sama kamu, karena koneksinya sempat terputus gitu kan, selama beberapa hari, beberapa bulan. Dan ternyata jumlah orang yang ada itu ya selama 3 bulan itu lebih banyak dari yang aku sangka. Jadi aku bisa menghitung connectivity yang ada. Hasil dari personal branding ini ternyata banyak sekali. Jadi kalau misalnya kamu ragu, apakah ada ya orang yang masih genuinely connect sama kamu, beneran happy sama kamu online maupun offline, coba perhatiin siapa yang masih ada, yang masih muncul, masih nanyain kabar ketika kamu tuh diam atau gak aktif sama sekali di social media. That's your real circle. Tapi bukan berarti aku merekomendasikan cara ini untuk kamu beneran memfilter circle kamu, bukan ya guys. Ini cuman refleksi diri sendiri. Aku menyadari ada beberapa orang yang connect sama aku karena wow, Debbie tuh orangnya sosmed banget, aktif sharing di Instagram mungkin, terus mereka mau connect sama aku, tapi ketika aku tidak aktif di social media, mereka otomatis detach. Dan itu pilihan ya, that's okay. Ada banyak cara untuk benar-benar mengevaluasi circle pertemanan, mana yang genuine, mana yang enggak. Dan that's part of life.
gitu. Kita bisa memilih kan mau temenan sama siapa, nggak mau temenan sama siapa, mana yang genuine, mana yang enggak, itu bebas. Tapi ini salah satu refleksi kehidupan aku ya. Aku kayak wow, bahkan ada yang saking keponya itu datang ke rumah padahal nggak ada apa-apa, nggak ada something bad happen to me, thank God. Tapi diem itu selama 3 bulan itu lumayan membuat aku tuh sadar siapa circle siapa temen-temen, atau mungkin nggak kenal deket tapi mereka sepeduli itu atau sepercaya itu sama aku gitu. Dan yang terakhir, ini mungkin paling personal buat aku dan mungkin yang paling relate buat kamu juga bisa jadi. Ketika kita sibuk terus dengan pekerjaan kita atau aktivitas apapun ya, kayak aku misalnya sebagai personal branding consultant, hampir tiap hari ada kegiatan one-on-one, terus ada buat personal branding audit juga, dan beberapa corporate clients, belum lagi di rumah itu sebagai istri, teman curhat utamanya suami gitu, menghadapi berbagai dinamika ya dengan peran yang berbeda-beda. Itu membuat kita gak sempat nanya ke diri sendiri. Jadi kita cuma jalan, eksekusi, produce, post, repeat terus tanpa pause. Nah selama 3 bulan ini mau gak mau ngasih aku ruang untuk nanya ke diri sendiri, Dap, sebenarnya kamu tuh maunya apa dan mau kemana? Aku belum punya jawaban yang serapih itu, tapi setidaknya setelah 3 bulan ini aku tahu pertanyaan yang tepat untuk ditanyain itu apa. Karena kadang kita overthinking, sibuk dengan pikiran sendiri, banyak pertanyaan, tapi gak benar-benar tahu sebenarnya pertanyaan yang tepat yang bisa menjawab semuanya itu apa. Dan buat aku, satu pertanyaan itu cukup buat sekarang. Sangat membantu aku untuk lebih bisa berpikir jernih dan aktif kembali. Oke, quick recap sebelum kita wrap up. 1. Branding itu tabungan. Yang kamu bangun hari ini, misalnya personal branding atau pekerjaan yang kamu lakukan sekarang, bisa tetap menghasilkan sesuatu bahkan ketika kamu gak aktif suatu saat nanti. 2. Orang ingat siapa kamu, bukan kapan terakhir kamu posting atau ketidakaktifan kamu di sosial media. Yang ketiga, konsisten. Itu bukan berarti harus setiap hari, setiap jam, setiap minggu, tapi kamu tahu kapan harus kembali dan memastikan kamu gak benar-benar pergi. Yang keempat, memberikan waktu untuk diam, away dari social media, itu memberikan kamu data paling jujur ya, data tentang siapa yang beneran ada buat kamu atau yang percaya sama kamu. Dan yang kelima, terakhir, berhenti sebentar, itu bukan berarti kamu mundur, tapi itu ruang untuk nanya pertanyaan yang paling penting yang mungkin bisa mengubah hidup kamu. Aku gak tahu kamu lagi ada di fase apa sekarang. Mungkin kamu lagi semangat-semangatnya bekerja, membranding bagus banget, atau mungkin kamu lagi merasa hilang atau gak tahu harus mulai dari mana. Ya, fase orang tuh beda-beda. Jalani se-enjoy mungkin. Tapi kalau ada satu hal yang aku mau kamu bawa pulang dari episode ini, it's okay. Gak apa-apa kok berhenti sebentar selama kamu tahu jalan pulangnya. Aku Debbie, thank you for listening to Outly Debbie. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye, see you on the next episode.